Ekspresi rasa hormat melintas di wajahnya saat dia berjalan menuju barisan pengorbanan. Sinar cahaya ungu tiba-tiba melonjak dari susunan dan membentuk pesona yang menyelimuti seluruh susunan dan melindunginya. Tuan Yu tertegun sejenak sebelum memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pesona kristal langit berawan. Itu adalah pesona kristal langit berawan yang legendaris. Pakar hebat mana dari klan saya yang meletakkan formasi hebat ini dan apa niatnya? Dia menggigit jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar tanda pada pesona ungu. Segera tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ungu dan akhirnya bergabung ke dalam susunan. Seluruh susunannya hanya lebarnya 100 meter. 4 pilar megah berdiri di 4 sudut, diukir dengan segala jenis binatang langka dan setan yang tampak aneh. Tuan Yu berjalan ke salah satu pilar dan mempelajarinya dengan cermat. Ada beberapa kata setan di sana, dan dia bisa mengenali semuanya. Hai, itu adalah iblis legendaris rasku Wing. Tuan Yu sangat terkejut hingga dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Iblis di pilar itu memasang ekspresi aneh. Dia tertanam di dalam seperti damar dan telah kehilangan semua tanda kehidupan. Namun, penampilannya yang megah masih mampu menunjukkan aura mendominasi yang dimilikinya semasa hidup. Wing adalah iblis dari ribuan tahun yang lalu. Kenapa dia ada di sini dan menjadi barang pengorbanan? Tuan Yu merasakan tenggorokannya mengering dan sulit bernapas. Dia datang ke pilar lain. Iblis di dalamnya tidak setinggi dan kekar seperti Wing. Sebaliknya, itu jauh lebih kecil dan sepertinya itu adalah iblis perempuan. Tuan Yu mengikuti ukiran dan kata-kata di pilar dan tiba-tiba merasa pusing. Dia merasa seperti dia akan jatuh. Dia merasa kedinginan dan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Iblis legendaris lainnya, Li. Dia tidak berani melihat kedua orang lainnya, takut hatinya tidak tahan. Yang disebut iblis itu setara dengan pembangkit tenaga listrik manusia. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak Kaisar Wu. Itu seperti salah satu dari 10 Kaisar Wu yang agung, dihormati oleh ribuan iblis. Dia dengan hati-hati berjalan ke tengah dan melihat bola transparan yang melayang di udara. Itu terus-menerus memancarkan yang qi yang kuat. Samar-samar dia bisa melihat sosok di dalam, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan akal ilahinya tidak dapat menembusnya. Meneguk, Tuan Yu menelan ludahnya dengan susah payah. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam bola itu. Yang membuatnya cemas adalah, yang qi positif sepertinya telah hilang selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu apakah benda di dalamnya hidup atau mati. Sepertinya ada masalah dengan formasinya. Tempat ini sepertinya adalah vena bumi universal. Seharusnya itu adalah tempat di mana naga qi dipelihara. Mengapa alirannya berlawanan arah? Itu pasti manusia-manusia terkutuk itu. Tuan Yu mengertakkan gigi dan berkata, pasti itu. Mereka tidak bisa menghancurkan penghalang asal kristal langit berawan. Jadi mereka memikirkan metode ini untuk mengubah kekuatan yang awalnya terkumpul menjadi kerugian. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun masih ada aliran energi yang mengalir keluar. Ya Tuhan, sebelum ini, benda di dalamnya pastilah keberadaan yang menakutkan. Bagaimana situasinya sekarang? Tuan Yu tidak bisa menahan perasaan cemas. Tiba-tiba suara lemah datang dari pesona dan masuk ke telinganya. Siapa? Siapa ini? Dia terkejut dan segera melihat ke monumen dewa alam semesta di luar. Dia mengira Li Yunxiao lah yang mempermainkannya lagi. Dia tidak tahu bahwa Li Yunxiao begitu lemah hingga dia setengah mati. Dia pulih dengan cepat di monumen dewa alam semesta. Ini aku, di sebelah kananmu. Aku, Li. Tuan Yu terkejut dan buru-buru melihat binatang iblis yang lebih kecil itu. Suara itu sepertinya datang dari dalam, tapi sangat lemah. Sudah berapa tahun, saya akhirnya melihat seseorang dari klan saya. Saya tidak punya banyak energi tersisa. Dengarkan baik-baik. Iblis perempuan bernama Li mulai mengirimkan suaranya sesekali. Ekspresi Tuan Yu terus berubah dari kaget, ngeri, marah, gembira, dan akhirnya tenang. Li sepertinya berbicara terlalu banyak dalam satu tarikan napas. Seluruh energinya habis dan dia terdiam lagi.
Setelah Tuan Yu pulih dari keterkejutannya yang luar biasa, dia mulai merenung. Setelah beberapa saat, wajahnya menunjukkan ekspresi tekad. Dia mulai duduk bersila dan kedua tangannya terus membentuk segel tangan. Setiap gerakan dilakukan dengan sangat lambat, seolah-olah dia sangat asing dengannya. Namun ekspresinya sangat serius dan serius. Berbagai kata klan iblis muncul dari tubuhnya dan terbang keluar dari formasi. Bola transparan di tengah secara bertahap menjadi lebih terang. Itu berkedip dan yang ki positif mulai berhenti mengalir. Di saat yang sama, 4 pilar di sekitarnya memancarkan jenis cahaya berbeda. Namun, itu seperti lilin. Di bawah segel tangan Tuan Yu, segel itu mulai meleleh. Wajah Tuan Yu menjadi semakin pucat. Butir-butir keringat membasahi wajahnya. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan tidak berani berhenti sedetik pun. Akhirnya keempat pilar itu semuanya meleleh. Aura aneh menyebar di dalam formasi. Tubuh ketiga iblis itu muncul dan semuanya jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Sementara itu tubuh Li berangsur-angsur, duduk bersila, dan tampak bisa mengatur pernapasannya. Segera setelah itu, Tuan Yu mengeluarkan beberapa wadah kaca berisi darah merah cerah. Dia menuangkan semuanya ke dalam mulutnya dan seluruh tubuhnya langsung memerah. Seolah-olah dia sekali lagi mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Matanya juga dipenuhi kegembiraan. Kata-kata klan iblis dalam jumlah besar muncul lagi di sekujur tubuhnya dan mulai terus menampilkannya ke arah bola transparan di tengah. Bola itu juga terpengaruh oleh kekuatan dan mulai meleleh terus-menerus. Setiap tetes cairan putih yang jatuh akan mengeluarkan suara mendesis dan langsung menguap membentuk gas yang tersebar di udara. Setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh formasi tampaknya telah menjadi sepetak kabut putih. Sosok seorang pria perlahan-lahan muncul di udara. Dia seperti bayi, meringkuk seperti bola. Namun wajah itu adalah wajah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Melihat bahwa dia telah berhasil, Tuan Yu akhirnya mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat, seolah-olah dia tiba-tiba berumur 10 tahun. Wajahnya sebenarnya dipenuhi kerutan. Pada saat itu, dia secara mengejutkan menyadari bahwa di dalam kabut putih, salah satu dari 3 tubuh iblis besar yang awalnya berbaring sebenarnya duduk dan mulai mengatur pernapasannya seperti lili perlahan membuka matanya. Mereka sebenarnya adalah pupil berwarna coklat keunguan. Dia menatap pria di tengah untuk beberapa saat dan berkata perlahan, "Sekarang bawa kami keluar dari sini. Kekuatan kami hampir habis seluruhnya. Tingkat kultivasi kami telah jatuh ke tingkat yang tidak dapat dikenali." "Ya, Tuan Li." Tuan Yu sekali lagi mengeluarkan sejumlah besar pelet obat dan menuangkannya ke dalam mulutnya seperti kacang dengan kuat menopang tubuhnya. Dia meraung dengan suara rendah dan mengedarkan sisa vitalitasnya. Banyak hembusan angin terbentuk di sekujur tubuhnya dan menyapu pria di tengah dan 4 pilar iblis besar. Mereka berubah menjadi embusan angin dan terbang keluar gua. Pada saat itu, Cloudy Heaven Crystal Origin Barrier tiba-tiba rusak. Kabut putih menyebar dan memenuhi seluruh gua di dalam monumen Dewa Dunia di Gunung Fangchun. Duan Yue terus berjalan mengitari tubuh Li Yunxiao dan membuat keributan. "Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu lagi. Di masa depan jika kamu bertemu dengan orang yang begitu menakutkan, tolong jangan panggil aku. Anda bisa bersembunyi di sini sesegera mungkin. Semuanya akan baik-baik saja. Lihat dirimu, Anda hampir mati, bukan?" Li Yunxiao membuka matanya dan berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu diam? Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, sangat mengganggu." Dia melambaikan tangannya dan Duan Yue dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Di dalam monumen Dewa Dunia, setiap tindakan Li Yunxiao sesuai dengan aturan alam semesta dan tidak dapat dihentikan. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi keraguan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa tidak ada gerakan setelah sekian lama? Mungkinkah orang itu tidak menginginkan senjata tingkat terdalam, tingkat tertinggi ini?
Dengan budidayanya sebagai alkemis peringkat 8, bahkan jika dia tidak dapat mengumpulkannya, setidaknya dia harus mencobanya. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa sama sekali? Mungkinkah dia pergi? Tiba-tiba, sosok binatang batu itu muncul di langit. Itu sebenarnya telah lolos dari lingkaran cahaya. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia kembali dengan sendirinya. Li Yunxiao menggerakkan kesadarannya dan mulai berkomunikasi dengan binatang batu itu. Meskipun binatang batu itu tidak memiliki banyak kecerdasan, informasi dalam pikirannya masih dipahami oleh Li Yunxiao. Apa? Li Yunxiao terkejut. Dalam sekejap dia muncul di luar monumen Dewa Dunia. Yang dia lihat hanyalah kabut putih. Secara kabur dia bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalam gua. Selain itu, bola pusat dan 4 pilar dalam susunan pengorbanan telah hilang sama sekali. Li Yunxiao merasa ada yang tidak beres. Dari informasi di benak binatang batu itu, sepertinya iblis dalam susunan pengorbanan masih hidup. Informasi ini mengejutkannya. Hanya surga yang tahu berapa lama susunan itu telah berjalan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang hidup? Jika memang demikian, seberapa kuatkah orang itu? Kita celaka. Iblis besar dari klan iblis telah muncul. Aku khawatir, Gunung 5 Awan sedang dalam masalah. Wajah Li Yunxiao dipenuhi kekhawatiran. Suara Genryu terdengar. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sudah berapa tahun sejak yang Qi positif menghilang? Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka yang disebut iblis besar masih hidup. Biarpun mereka benar-benar hidup kembali, energinya pasti akan terkuras. Jika mereka ingin memulihkan kekuatan iblis besar mereka, kecuali mereka memiliki peluang besar, kecil kemungkinannya mereka akan mampu melakukannya dalam hidup ini. Dia berhenti sejenak dan berkata, terlebih lagi, ada banyak ahli dalam umat manusia. Bahkan jika mereka dapat memulihkan kekuatan mereka, beberapa iblis besar bukanlah apa-apa. Di antara 10 Kaisar Wu, yang mana di antara mereka tidak lebih kuat dari iblis besar. Li Yunxiao memikirkannya dan setuju. Belum lagi beberapa iblis besar yang hidup dan matinya tidak diketahui. Bahkan jika 10 iblis besar asli hidup kembali, itu tidak masalah. Setelah dia memikirkannya dengan matang, dia merasa lega. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, kabut putih apa ini? Energi yang murni. Setelah terkejut, Li Yunxiao sangat gembira. Dia terluka di sekujur tubuhnya dan mendapatkan suplemen yang luar biasa. Dia buru-buru duduk bersila dan mengaktifkan energi tunggal penciptaan untuk menyerapnya. Di bawah pengaruh kabut putih, tubuh cultivator dengan cepat pulih. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.